إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Mari ambil bagian dalam dakwah yang mulia ini dengan cara menjadi donatur tetap Surau TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Syukru lahu ala taufiqhi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وتمسك بشريعته إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari hadis-hadis sahih Muslim dari kitab Al-Adab bab Al-Isti'dzan. Hadis 5594. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن أبا موسى أتى باب عمر فاستأذن فقال عمر واحدة ثم استأذن الثانية وقال عمر ثنتان ثم استأذن الثالثة قال عمر ثلاثة ثم انصرف فأتبعه فرده فقال إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وإلا جعلتك عظة. قال أبو سعيد فأتانا فقال ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث. قال فجعلوا يضحكون. قال فقلت أتاكم أخوكم المسلم قد أفزع تضحكون انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة. فأتاه فقال هذا أبو سعيد. Dengan sanadnya kepada Abi Musa bahwa sanadnya kepada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Abu Musa mendatangi Umar lalu meminta izin. Maka Umar mengatakan satu. Lalu Abu Musa meminta izin untuk kedua kalinya. Maka Umar mengatakan dua. Kemudian Abu Musa meminta izin yang ketiga kalinya. Lalu Umar mengatakan tiga. Setelah itu Abu Musa kembali, maka Umar mengikutinya dan menyuruhnya kembali ke rumahnya. Lalu Umar berkata, jika hal ini adalah sesuatu yang kamu hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka carilah bukti atau saksi. Kalau tidak, aku akan benar-benar menjadikanmu sebuah pelajaran bagi orang lain. Qala Abu Sa'id mengatakan, maka Abu Musa mendatangi kami seraya berkata, tidakkah kalian mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, meminta izin itu adalah 3 kali? Abu Sa'id berkata, maka mereka pun yakni kaum Ansar mendengar hal itu ketawa. Abu Sa'id berkata, maka aku pun berkata, saudara kalian semuslim mendatangi kalian dalam keadaan panik, lalu kalian tertawa, pergilah. Aku akan menemanimu dalam hukuman yang sama atau hukuman tersebut. Maka Abu Musa mendatangi Umar, saya berkata, ini Abu Sa'id. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد وحدثني أحمد بن حسن ابن خراش
قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن الجريري وسعيد بن يزيد كلاهما عن أبي نضرة قال سمعناه يحدث عن أبي سعيد الخدري يعني حديث بشر بن مفضل عن أبي مسلمة. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى استأذن على أم ثلاثا فكأنه وجده مشغولا فرجع فقال عمر رضي الله تعالى عنه ألم تسمع صوت عبد الله بن قيس ائذنوا له فدعا له فقال ما حملك على ما صنعت قال إن كنا نؤمر بهذا قال لتقيمن على هذا بينة أو لأفعلن فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار قالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا وقال أبو سعيد قال كنا نؤمر بهذا فقال عمر خافي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم alhani anhu safaqatu bil aswaq. Dengan sanadnya kepada Ubaid bin Umair bahwasanya Abu Musa minta izin kepada Umar 3 kali. Yani mendatangi rumah Umar minta izin 3 kali. Faka'annahu wajadahu masyghulan. Seakan kayaknya dia menemukan Umar itu dalam keadaan sibuk. Faraja'a, dia kembali. Faqala Umar mengatakan, alam tasma' sauta Abdullah bin Qais, tidakkah kamu mendengar suara Abdullah bin Qais, yakni Abu Musa Asy'ari. Idzanu lahu, biarkan dia masuk. Fadu'iya lahu, lalu dipanggillah dia. Faqala ma hamalaka ala ma sana'at. Lalu Umar mengatakan, apa yang menjadikanmu apa yang menyebabkanmu melakukan apa yang telah kamu lakukan, yakni dia kembali. Qala inna kunna nu'maru bihada. Abu Musa dia mengatakan kita diperintahkan untuk seperti ini. Lalu Umar mengatakan la tuqimanna ala hadha bayinatan aw la af'alanna. Kamu harus mendatangkan bukti untuk ini atau pasti aku hukum kamu. Fa kharaja fantalaqa ila masjid min ansar, lalu dia berangkat mendatangi majlisnya orang Ansar. Faqalu, mereka mengatakan orang yang di majlis, la yashhadu laka ala hadha illa asgharuna. Tidak ada yang akan memberikan kesaksian bagimu dalam perkara ini kecuali orang yang termuda dari kami. Faqala Abu Sa'id mengatakan, qala kunna nu'maru bihadza. Kita dahulu diperintahkan seperti ini. Kalau sahabat mengatakan kunna nu'maru, kami diperintahkan, berarti memerintahkannya adalah Rasulullah SAW. Faqala Umar mengatakan, khafiya alayya hadza min amri Rasulillah. Tersembunyi dariku yang ini dari perkara Rasulullah. Yani saya tidak mengetahui adanya Rasulullah mengatakan ini. Sementara para sahabat yang lain sampai anak kecil pun mengetahui. Namun Umar tidak mengetahui. Ya, apa kata Umar? Alhani anhu as-safaqu bil aswaq. Jual beli di pasar telah melalaikanku. Dari 2 hadis atau 3 hadis yang kita baca, ungkapan dia dalam hadis yang pertama, wa illa la aj'alannaka 'idhatan, ay hatil bayyinah. Yani Umar meminta didatangkan bukti, kalau tidak engkau akan saya jadikan sebagai sebuah pelajaran bagi orang lain, yakni dihukum. Qala yadhakun, qauluhu yadhakun, yakni orang-orang yang majlis itu tertawa, sababu dhuhkihim at-ta'ajjub min faz'i Abi Musa wa za'rihi wa khawfihi min al-'uqubah ma'a annahum qad aminu
ayyanalahu uqubatan aw ghairahu liquwwati hujjatihi wa sama'ihim ma ankara alaihi minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tertawa? Sebab tertawanya mereka adalah keheranan mereka atas kepanikan Abi Musa dan takutnya Abi Musa atas mendapatkan hukuman dari Umar. Sementara mereka sungguh percaya atau sungguh merasa aman, merasa merasa percaya bahwasanya Abu Musa itu tidak akan mendapatkan hukuman. Ya. Kenapa? Karena kuatnya hujjah Abu Musa dan mereka juga mendengarkan apa yang diingkari oleh Umar itu. Jadi, tidak mungkinlah gitu. Masa ini semua kita orang tahu Umar akan menghukuminya? Gitu. Tidak mungkin, tapi karena dia cemas, Abu Musa itu yang menyebabkan mereka itu merasa keheranan. Lalu hadis yang terakhir, alhani anhu safaqu bil aswaq. Yani maknanya at-tijaratu wal muamalatu fil aswaq. Perdagangan dan muamalah di pasar telah melalaikanku dari hadis ini. Yani ini saya tidak dengar. Kenapa tidak dengar? Karena sibuk di pasar. Gitu ya. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم وحدثنا حسين بن حريث قال حدثنا النضر ابن شمير قال جميعا حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد ولم يذكر في هذه النظرة الهاني عنه السفق بالأسواق. حدثنا حسين بن حريث أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا طلحة ابن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس فلم يأذن له فقال السلام عليكم هذا أبو موسى السلام عليكم هذا الأشعري ثم انصرف فقال ردوا علي فجاء فقال يا أبا موسى ما ردك كنا في شغل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان 3 فإن أذن لك وإلا فارجع قال لتأتين على هذا ببينة وإلا فعلت فذهب موسى. Dengan sanadnya kepada Abi Burdah dari Abi Musa Asy'ari, dia mengatakan Abu Musa mendatangi Umar bin Khattab. Lalu dia mengatakan Assalamualaikum. Ini adalah Abdullah bin Qais. Dia sebutkan namanya. Ya, jadi ketika datang ucapan lalu disebutkan siapa nih, ada orang. Falam ya'dhan lahu, belum diberikan izin. Wa qala Assalamualaikum hadza Abu Musa. Kunyahnya. Ya. Assalamualaikum, ini Abu Musa. Assalamualaikum. Hadza al-Asy'ari. Ya, ini Asy'ari. yakni qabilahnya gitu. Disebutkan. Tsumman saraf. Karena tidak ada jawaban dari dalam, tsumman saraf. Dia pulang. Waqala, lalu Umar mengatakan, ruddu alayya. Balik. Ayo kejar. Suruh dia balik lagi. Suruh balik. Faja'a faqala, lalu dia datang, lalu Umar mengatakan, ya Aba Musa, ma raddak? Kunna fi syughul. Wahai Abu Musa, apa yang menyebabkanmu kembali? Kami lagi sibuk. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, al-isti'dzanu 3. Minta izin itu 3 kali. Wa in udhina lak wa illa farji'. Jika seandainya diizinkan, masuk. Kalau tidak, kembali. Qala la ta'tiyanna ala hadha bibayyinatin. Kamu harus mendatangkan
ya, bukti terhadap apa yang kamu katakan ini. Wa illa fa'altu wa fa'altu fadha Abu Musa. Kalau seandainya tidak bisa mendatangkan, maka saya akan lakukan ini dan ini kepadamu. Lalu Abu Musa pergi ya kepada kaum Ansar untuk meminta adanya saksi terhadap hadis itu. Qala Umar, lalu Umar mengatakan, in wajada bayyinatan tajiduhu 'inda al-minbari 'ashiyatan wa in lam yajid bayyinatan falam tajiduhu falamma an jaa bil 'ashi wajaduhu qala Abu Musa ma taqulu aqad wajadta qala na'am. Ubay bin Ka'ab قال عدل قال أبا الطفيل ما يقول هذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا أبا الخطاب فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله قال سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. Dengan sanadnya kepada Umar mengatakan jika dia mendapatkan bukti, maka kalian akan melihatnya di dekat mimbar malam ini. Kalau dia bisa mendatangkan bukti, kalian akan dapatkan dia dekat mimbar. Wa illam yajid bayinatan, namun jika dia tidak mendapatkan bukti apapun, falam tajiduh, maka kalian tidak akan melihatnya. Oh, ini ancaman yang berat nih. Kalau bisa dia mendatangkan, lain dapat. Kalau tidak, hilang ya. Falamma an jaa bil ashi wajaduh. Ketika malam datang, orang-orang pun melihatnya. Yani melihat Abu Musa ala yadunya. Ya. Umar mengatakan, wahai Abu Musa, ma taqulu aqad wajadta. Wahai Abu Musa, apa yang kamu katakan? Apakah kamu sudah mendapatkan bukti? Qala na'am, ya. Ubay bin Ka'ab, saya sudah dapatkan bukti. Ya. Ini Ubay bin Ka'ab sebagai buktinya, saksinya. Apa kata Umar? Qala adl. Ubay bin Ka'ab, ya sudah terpercaya. Bisa diterima. Qala ya Aba Tufail, ma yaqulu hadha? Lalu Umar mengatakan, wahai Abu Tufail, apa benar apa yang dikatakan oleh orang ini? Qal, lalu Ubay menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dzalika ya ibn Khattab. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini, wahai Umar bin Khattab. Lalu dia mengatakan, Ubay mengatakan, fala takunanna adzaban ala ashabi Rasulillah. Janganlah sekali-kali kamu menyiksa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, lalu Umar mengatakan, subhanallah. Yani subhanallah, maha suci Allah. Innama sami'tu syai'a. Sesungguhnya aku hanya ingin, kata Umar, sebenarnya aku mendengar sesuatu. Yani saya ada dengar juga kok. Wa innama fa'ahbabtu an atathabbat. Aku ingin membuktikan lebih kuat. Kalau saya juga pernah dengar, ya, tapi pengen memperkuat apa yang didengar dan apa yang dia dengar dari Abu Musa Asy'ari. Nah, dia pengen ada lagi yang membuktikan sehingga hadis itu menjadi kuat. Wa haddatsana Abdullah bin Umar ibn Muhammad ibn Aban قال حدثنا علي بن هاشم عن طلحة بن يحيى بهذا الإسناد غير أنه قال يا أبا المنذر
anta sami'ta hadha min Rasulillah? Faqala na'am, fala takun ya bin Khattab adzaban ala ashabi Rasulillah wa lam yadhkur min qawli Umar subhanallah wa ma ba'dahu. Di dalam sanad yang lain dikatakan bahwasanya Umar mengatakan, wahai Abul Mundhir, apakah engkau juga mendengar ini dari Rasulullah? Dia mengatakan iya. Lalu dia mengatakan, ya Ubay bin Ka'ab mengatakan, janganlah engkau wahai putra Khattab yang menyiksa sahabat-sahabat Rasulullah. Dan dalam riwayat ini tidak disebutkan perkataan Umar subhanallah dan apa yang setelahnya. Dari hadis yang kita pelajari ini, bahwa pertama Umar sangat tegas bagaimana hendaknya kita selektif di dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW. Bab karahatu qaulil musta'dzin ana idza qila man hadha. Bab dimakruhkan atau tidak disukai ucapan orang yang datang yang minta izin, saya, jika dari dalam bertanya siapa. Ya, jadi kalau misalnya assalamualaikum, siapa tuh? Ambo. Ambo kok siapa? Ya. Atau saya kayak gitu ya. Anak. Siapa tuh? Awak katanya kan. Itu awak siapa? Jadi tidak bagus untuk menjawabnya seperti itu. Tapi apa? Sampaikan. Sama dengan HP juga lah ya. Assalamualaikum. Ini siapa nih? Saya kata. Kita nggak tahu siapa orang yang mau WA kita. Kenapa dia tidak perkenalkan? Assalamualaikum, maaf nih saya si fulan. Ya. Sehingga tahu, oh ya. Kadang-kadang kan atas ada memang secara umum lah antara nama yang muncul walaupun belum ada di simpanan nama-nama di phone book kita itu namanya tersimpan, tapi terkadang ada muncul nama. Tapi apakah sama atau tidak kita bisa pastikan. Kita sampaikan, ini siapa? Tidak apa-apa. Ya. Tapi jangan dia menjawab saya. Ya. Haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Umair qala haddatsana Abdullah bin Idris an Syu'bah an Muhammad bin Munkadir an Jabir bin Abdullah qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fada'awtu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man hadha qultu ana qala fa kharaja wa huwa yaqul ana dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, dia mengatakan aku mendatangi Nabi fada'autu dan aku ya memanggil beliau. Lalu aku memanggil beliau. Faqala Nabi, ya saya datang ke Nabi, lalu saya manggil, minta izin. Faqala Nabi, lalu Nabi mengatakan, man hadha? Siapa? Ya, siapa ini? Qultu ana. Jabir bin Abdullah mengatakan, saya. Qala fa kharaja. Lalu Rasulullah SAW keluar sambil mengatakan, ana. Ya, ambo, saya. Ya, ini ungkapannya ini adalah mengungkapkan suatu hal yang tidak disukai. Ya. Haddatsana Yahya bin Yahya wa Abu Bakr bin Abi Syaibah wal lafdhu li Abi Bakr qala Yahya akhbarana wa qala Abu Bakr haddatsana Waqi' an Syu'bah an Muhammad bin Munkadir an Jabir bin Abdullah qala ista'dhantu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala man hadha faqultu ana faqala Nabi ana Jabir bin Abdullah mengatakan untuk minta izin kepada Nabi SAW, lalu beliau bertanya, siapa ini? Lalu saya menjawabnya, saya. Lalu Nabi mengatakan, saya.
Imam Nawawi mengatakan di dalam riwayat ada tambahan ka'annahu kariyaha. Seakan-akan Nabi tidak menyukai ungkapan itu. Qala ulama mengatakan idza sta'dzana faqila lahu man anta aw man hadha kariha yaqula ana. Ulama mengatakan apabila seorang minta izin datang dan minta izin untuk masuk. Lalu ada dari dalam bertanya, siapa engkau? Ya, kalau kita siapa tu? Ya. Atau man hadza, atau siapa ini? Kariha yaqula ana. Makruh hukumnya ya tidak disukai dengan jawaban saya. Lihadzal hadis, berdasarkan hadis ini. Jadi ulama mengatakan kalau seorang datang ke rumah orang lain lalu ada yang bertanya dari dalam siatu, ya makruh hukumnya mengatakan saya berdasarkan hadis ini. Kenapa? Wali'annahu lam yahsul biqaulihi ana faidatan wala ziyadatan. Karena dengan jawaban saya tidak memberikan manfaat. Ya, tidak ada penambahan nilai ketika masih saja ya bal al-ibham baqin. Ketidaktahuan siapa yang di luar masih tetap tahu. Ya. Bal yambaghi ayyaqula fulan bismihi. Malah sepantasnya dia mengucapkan si fulan dengan namanya. Wa in qala ana fulan fala ba's. Kalau seandainya mengatakan saya si fulan, ya, itu tidak apa-apa. Kama qalat Ummu Hani hina sta'dzanat, sebagaimana yang diucapkan oleh Ummu Hani ketika dia minta izin kepada Rasulullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hadhihi?" Jadi dia datang minta izin kepada Nabi. Ini siapa nih? Ya, apalagi misalkan ketemu ya orang yang sudah tahu dengan kita sekarang ini, misalkan ibu-ibu pakai cadar. Nah, kok siapa kan gitu anak. Ambo katanya, si Ambo kok siapa? Ya, tidak diucapkan namanya. Ya, Ummu Hani dia mengatakan, ana Ummu Hani. Ya, saya Ummu Hani. Nah, ketika dikenal, oh iya, oh ternyata tetangga kita, kan kita tidak tahu ya. Wala ba's, maka itu tidak apa-apa. Biqauli ana Abu Fulan. Ya tidak apa dia mengucapkan saya ini Abu Fulan. Awil qadi Fulan, atau Syekh Fulan. Idza lam yahsul at-ta'rif bismi di khafaihi. Ya. Atau dia mengatakan saya Qadi Fulan, saya Dokter Fulan, saya Ustadz Fulan. Ya. Jika belum bisa membedakan, belum dikenal dengan namanya, karena kurang terkenal, misalkan. Ya. Apalagi suara, misalkan. Ya. Kadang kan ada yang orang dengan suara kenal. Ya. Apalagi maaf orang yang tunanetra ya. Saya Syekh Saleh As-Suhaimi, Syekh yang beliau nggak bisa lihat. Ketika Assalamualaikum Syekh, oh si Fulan, langsung dia ingat, Masya Allah kuat sekali ingatannya. Ya, sementara kita langsung ngomong langsung hanya sekali atau dua kali. Wa alaihi yuhmal hadits Ummu Fulan wa mithluhu li Abi Qatada wa Abi Sa'id Abi Hurairah wal ahsan fi hadha an yaqul ana fulan al ma'ruf bi kadza wallahu a'lam. Jadi berdasarkan inilah ya kita ucapkan hadis-hadis yang lainnya bahwa yang sebaiknya diucapkan saya adalah Fulan, Abu Fulan.
Kadang-kadang kan gitu, saya tuh Abu Fulan, enggak tahu ada Abu Fulan, siapa Abu Fulan. Ya, kan ada orang merubahnya dengan kunyah untuk menyembunyikan dirinya. Awak lebih kenal dengan namanya lagi gitu kan. Nah, kalau misalkan you terkenal dengan nama ketek, sudah dengan nama keteknya. Ya. Walaupun namanya baik misalkan, Hasan. Jarang kita mendengar Hasan, tapi panggil dulu, namanya Ican. Misalkan. Ya tuh dia, Ican ya. Oh iya, sudah kenal. Ya, jadi gunanya adalah untuk memperkenalkan sehingga mau diizinkan atau tidak diizinkan. Kalau seandainya tidak dikenal, bagaimana orang akan mengizinkan ketika kita berkunjung. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan dulu. Semoga bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak, insyaAllah pada pertemuan berikutnya adalah haramnya untuk mencibuk, mengintip ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.